Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Apriyadi akan mempresentasikan tentang kerja praktek saya. Baiklah, oke. Oh ya, buat teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yogi Apriyadi Pala, NIM 1704011115. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Pekanbaru 2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem jaringan hotspot menggunakan metode autentikasi manajemen user di Mikrotik. Studi kasus SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Ya, yang pertama-tama itu ada latar belakang masalah peningkat mutu. Peningkatan mutu dan kualitas pelayanan dalam dunia pendidikan semakin ditingkatkan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut sangatlah diperlukan agar sistem di dalam menjalankan suatu pelayanan yang ada di bidang pendidikan lebih berdaya. Guna Oktaviani dan Novianto 2015. SMK Muhammadiyah Pekanbaru saat ini ingin menyediakan layanan hotspot, yaitu sebuah area di mana pada area tersebut tersedia koneksi internet wireless yang dapat diakses melalui PC, laptop, smartphone, maupun notebook. maupun lain-lainnya yang mendukung teknologi tersebut. Dengan dibangunnya hotspot metode manajemen user ini, maka baik siswa, guru maupun pegawai bisa menikmati akses internet selama berada di area hotspot tanpa harus menggunakan kabel. Layanan inilah yang diharapkan akan mempercepat akses informasi bagi siswa, guru maupun pegawai, khusus di dunia pendidikan yang mana diketahui sebagai barometer kemajuan teknologi informasi. Putra and Bugis 2019. Oke, selanjutnya di sini ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, identifikasi masalah dari kerja praktek lapangan atau magang adalah sebagai berikut. 1. Internet lambat dan putus-putus, bahkan tidak bisa melakukan internet sama sekali. 2. Celah keamanan pada jaringan WiFi SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Dan rumusan masalahnya itu berdasarkan latar belakang di atas. Maka penulis merumuskan permasalahannya itu bagaimana mengembangkan dan mengimplementasikan jaringan hotspot di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru dengan menggunakan router Mikrotik agar jaringan hotspot dapat memberikan hasil yang lebih baik dan segi optimalisasi bandwidth. Bagaimana cara merancang dan membangun autentikasi manajemen user hotspot. Yang selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, batasan masalah dari kinerja praktek lapangan atau magang adalah sebagai berikut. 1. Penulisan yang hanya mengkonfigurasi manajemen user hotspot dalam layanan hotspot dan bandwidth berbasis Mikrotik, tidak mencakup manajemen jaringan lainnya. Bagian 22. Penelitian ini hanya dilakukan dalam ruangan lingkup SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. 3. Router Mikrotik difungsikan sebagai server hotspot. Tujuan kerja prakteknya terdapat dua kategori. Tujuan pada pelaksanaan kerja praktek ini diantaranya sebagai berikut. 1. Tujuan umum. Adapun tujuan umum dari kinerja praktek ini adalah diantaranya 1. Untuk mendapatkan pengalaman dalam suatu lingkungan kerja dan mendapatkan peluang untuk berlatih menangani permasalahannya. 2. Memenuhi beban satuan kredit semester SKS yang mendukung penelitian tugas akhir.
Manfaat kerja praktek ini adalah adapun beberapa manfaatnya. Yang pertama A. Manfaat bagi tempat KP. 1. Dapat memudahkan administrator hotspot dalam melakukan monitoring pengguna yang aktif serta memudahkan pengolahan jaringan hotspot. 2. Mempermudah akses internet di area hotspot dengan aman, cepat, dan efisien dalam melakukan pertukaran data dan komunikasi. 3. Manfaat bagi mahasiswa. Dapat menerapkan dan merealisasikan secara nyata ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari dalam ditekuni selama di bangku perkuliahan ke dalam dunia kerja praktek. 2. Mempermudah penulis dan memahami alur dari kinerja manajemen user untuk menggunakan metode autentikasi tersebut. C. Manfaat bagi akademik. 1. Sebagai referensi, pengetahuan tentang perancangan hotspot menggunakan autentikasi user. 2. Memberikan sumbangan untuk pengembangan teori yang berkaitan dengan hotspot. Metode penelitian ini waktu dan tempatnya itu proses pengerjaan perancangan sistem jaringan hotspot menggunakan metode autentikasi user ini berlangsung kurang lebih 3 bulan. Mulai dari 9 November 2020 sampai dengan 2021 Januari. Proses pengembangan dan pengujian sistem dilakukan di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Kebutuhan perangkat itu ada tang krimpi, RJ45, kabel UTP, router mikrotik, dan untuk menganalisis software, itu kebutuhan software untuk melakukan pekerjaan ini adalah Winbox untuk melakukan konfigurasi router secara GUI (Graphical User Interface) dan Google Chrome untuk melakukan pengujian speed test bandwidth. Di sini ada alur penelitian. Pertama kita mulai itu dalam artian kita untuk mengumpulin data yang ada di SMK, perancangan, gimana kita membangun perancangan hotspot tersebut di tempat magang, implementasikan suatu hotspot tersebut, terus kita uji hotspotnya, terus kita hasilkan dengan hotspot yang bisa kencang dan lain-lain. Oke, analisis kebutuhan perangkat. Di sini hardware tadi udah dijelaskan ya teman-teman ya, apa aja yang dibutuhkan itu tang krimpi, RJ45, kabel UTP, router mikrotik, dan lain-lain. Perancangan perangkat dalam membangun jaringan komputer di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru membutuhkan router mikrotik. Dalam pengadaan perangkatnya sendiri, SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru telah menyediakan alat yang dibutuhkan dalam hal membangun jaringan komputer yang efisien. Untuk topologinya bisa dilihat pada gambar bagian topologi jaringan. Nanti di sini bakal ada gambarnya ya buat teman-teman ya. Konfigurasi dalam instalasi. Pada tahap ini akan dipaparkan tahap-tahap perancangan sistem jaringan hotspot dengan metode autentikasi manajemen user menggunakan koneksi masing-masing jaringan SMK 1 Muhammadiyah Pekanbaru dan jaringan hotspot dalam melakukan konfigurasi penulisan menggunakan router mikrotik RB941 strip 2ND di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Konfigurasi mikrotik di SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru setelah tahap pra-instalasi selesai dilakukan dengan langkah selanjutnya adalah memulai konfigurasi mikrotik yang akan digunakan sebagai media untuk sistem manajemen hotspot menggunakan metode autentikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Konfigurasi mikrotik ada 4 cara pengaksesan mikrotik router OS antara lain via close command mikrotik, jenis router board maupun PC personal komputer bisa diakses langsung via
close. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis, laptopnya mati. Oke, kita bakal lanjutin lagi di slide-nya ke-10 ya teman-teman ya. Tadi kita udah di via close command MikroTik. Jenis router board maupun PC personal komputer bisa diakses langsung via close atau shell maupun remote access menggunakan putih. Via web browser. MikroTik bisa diakses via web port 80 pada browser. Contoh, ketik di browser dengan IP address dari MikroTik router OS.192.168.11/24. Via Winbox. MikroTik bisa diakses remote menggunakan tool Winbox. Winbox adalah sebuah utility untuk melakukan remote ke server MikroTik dalam mode GUI. Winbox bisa mendeteksi MikroTik yang sudah diinstal jika masih dalam satu network, yaitu dengan mendeteksi MAC address dari Ethernet yang terpasang di MikroTik router OS. Via Telnet. Telnet ini pengguna Telnet tidak dihancurkan dalam jaringan karena masalah keamanannya. Contoh, C/ tanda apa ya? Tanda itu Telnet 192.168.1. Dalam sistem ini pengaksesan MikroTik router OS akan menggunakan Winbox karena mudah dipahami dan mudah digunakan, ataupun cara pengaksesan dan konfigurasi MikroTik router PC personal komputer ke MikroTik secara langsung dengan menggunakan kabel UTP atau unshielded twisted pair, atau melalui hub yang terkoneksi dengan MikroTik menggunakan hub terhubung ke PC personal komputer menggunakan kabel UTP unshielded twisted pair. Berikut cara konfigurasinya teman-teman ya. Pertama itu download aplikasi Winbox, ada di http://www.mikrotik.co.id/download.php. Buka aplikasi Winbox yang telah di-download. Pastikan PC dan MikroTik telah terhubung kabel UTP. Cara konfigurasi MikroTik. 1. Klik Winbox XT. Untuk mengontrol MikroTik menggunakan Winbox, berikut tampil Winbox loader pada gambar. Jadi sini ada itu ya teman-teman ya. Caranya itu kita langsung connect to CC2D E006B459. Mohon maaf teman-teman kalau salah menyampaikan angka. Klik tombol titik 3 untuk mencari OIP dan MAC address MikroTik router OS yang terhubung dalam jaringan secara otomatis. MAC address yang tertera juga dapat memasukkan MAC address yang dimiliki oleh MikroTik. Kita juga dapat memasukkan MAC address secara manual atau memasukkan IP internet protokol MikroTik yang terhubung sebagai jalur akses ke MikroTik. Berikut tampilan auto share IP internet protokol pada gambar. Di sini kita langsung klik match address atau IP internet protokol address yang tampil. Kemudian klik connect untuk masuk ke dalam MikroTik router OS. Winbox akan melakukan koneksi ke MikroTik. Berikut tampilannya itu ada di bawah teman-teman ya. Jadi ketika kita udah memasukkan connect to tadi, kita langsung ke connection. Kita langsung ke tampilan utama. Konfigurasi interface. Masuk ke menu interface. Selanjutnya beri komen pada setiap ether yang digunakan. Ether 1 komen ISP internet service provider, 2 ether 4 dengan komen ISP internet service provider 2, dan Ethernet 2 dengan komen LAN. Berikut tampilan menu interface. Terus kita klik menu IP internet protokol dan pilih sub menu address. Setelah itu klik tanda panah merah yang ada di itu teman-teman ya, yang ada di Winbox.
tombol merah dan tulislah IP 192.168.30.1/24 sebagai Ethernet 21 pada WLAN. IP-nya itu 192.168.15.1/24. Ini merupakan jalur yang digunakan sebagai jalur koneksi mikrotik ke masing-masing jaringan untuk jalur koneksi mikrotik ke klien. Terus kita klik menu IP, kemudian klik DHCP, pilih tanda tambah dan pilih ether berapa untuk mendapatkan internet. Oh, jadi di sini teman-teman langsung tanda tambah ya teman-teman ya. DHCP klien. Konfigurasi hotspotnya ya. Jadi gini, kita klik IP kemudian pilih hotspot. Setelah sudah tampil seperti gambar di bawah, klik pada menu hotspot. Pilih interface beberapa untuk dijadikan hotspot kemudian klik next. Nah, untuk gambar di bawah ini merupakan IP address untuk interface WLAN. WLAN-nya seperti yang sudah disetting pada menu IP address, pilih next untuk melanjutkannya. Pada gambar di bawah yaitu IP rack yang digunakan, nantinya IP tersebut akan digunakan oleh user. Tahap berikutnya yaitu pada DNS server yang di sini menggunakan DNS Google dan DNS ISP. Berarti bintang 8.8.8.8. Klik menu quest, pilih simple quest. Ada siswa, WLAN 1, WLAN 2, ada guru, WLAN 1, WLAN 2. Ini limitnya itu jarak ya teman-teman ya. Selanjutnya klik menu IP kemudian pilih hotspot, klik user profile pada gambar di bawah. Untuk namanya diberi label user yang bisa diaktifkan di akun nanti yang akan dibuat hanya bisa untuk satu pengguna. Berikut ini klik menu IP kemudian pilih hotspot, klik user pada gambar di bawah ini membuat akun pengguna. Oh, jadi ini di sini kita membuat akun untuk pengguna yang baru ya teman-teman ya. Selanjutnya login ke wifi hotspot yang telah digunakan. Guru passwordnya guru, Rifki passwordnya Rifki, atau siswa passwordnya siswa gitu teman-teman ya. Jadi di sini kita pengujian yang pertama itu pingnya itu ada 40, kecepatannya itu ada 40, downloadnya itu 0,70, untuk mengupload atau untuk mengirim sesuatu 0,98 Mbps. Setelah itu kita tes lagi, uploadnya 39 ms, download 0,95 Mbps, uploadnya 0,95 Mbps. Kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada implementasi dalam pengujian, secara umum perancangan manajemen user hotspot yang dilakukan berhasil login ketika masuk ke dalam halaman login. 2. Manajemen bandwidth yang dilakukan sesuai dengan hasil konfigurasi. 3. Dengan menggunakan user manager administrator dapat mengontrol jaringan yang masuk dalam lingkungan sekolah. Setiap user yang mendapatkan voucher yang digunakan untuk login menggunakan NIS atau seperti kita mahasiswa itu NIM ya teman-teman ya. Nama siswa atau siswi SMK Muhammadiyah 1 Pekanbaru untuk mengakses internet, mendapatkan wawasan dan ilmu baru dalam mengkonfigurasi mikrotik serta menggunakan user manager, dapat memahami bagaimana cara mengaplikasikan user manager dalam mikrotik. Oke ya buat teman-teman ya, sekian dari saya untuk penjelasan tentang hotspot di SMK 1 Muhammadiyah Pekanbaru. Di sini saya membuat suatu perancangan hotspot yang autentik atau dengan mikrotik ya teman-teman ya. Jadi sini sekian dari saya Yogi Apriyadi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.